Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 7 SMP MTS. Ini bab 4. Ini adalah pertemuan kedua bagian B tentang arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya, supaya bisa memahami materi yang akan kita pelajari bersama hari ini. Baik, berdoa dimulai. Silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu akan menjelaskan tentang arti penting Bhinneka Tunggal Ika dalam suku, agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan pembahasannya ya tadi itu kan tujuan pembelajaran. Nah, yang sekarang adalah pembahasannya itu ada 4. Yang pertama tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, arti penting Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, pentingnya memahami keberagaman. Dan yang keempat, peran masyarakat dalam menjaga keberagaman budaya. Nah, langsung saja pada yang pertama, pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini ya terdapat di dalam apa? Di dalam kitab Sutasoma. Ya, dalam kitab Sutasoma. Dalam kitab Sutasoma ya. Dalam kitab Sutasoma ini Bhinneka Tunggal Ika ini tertulis yaitu Tanhana Dharma Mangrwa ya, Tanhana Dharma Mangrwa ini yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua adanya karena tidak ada agama yang tujuannya itu berbeda. Lalu kondisi Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat Majapahit seperti digambarkan oleh siapa? Yaitu oleh Empu apa? Empu ya betul, Empu Tan Tular. Nah, oleh Empu Tan Tular menunjukkan betapa kerukunan hidup umat beragama Indonesia sudah berkembang sejak dulu. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tercantum dalam Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang artinya apa? Yaitu yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan ciri bangsa Indonesia yang harus dilestarikan ya. Nah, selain dilestarikan harus juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa harus diamalkan? Yaitu bahwasanya kita itu berbeda-beda. Berbeda-bedanya ini dari segi apa? Yaitu dari segi suku ya, dari suku, agama, terus ras dan antar golongan. Nah, ini berbeda-beda, kita harus tetap satu tujuan ya, yang harus dilestarikan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Pak, intinya apa dari pengertian Bhinneka Tunggal Ika ini? Jadi, sekali lagi, inti dari pengertian Bhinneka Tunggal Ika ini adalah berbeda-beda ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, ulangi lagi, berbeda-bedanya ini dari segi apa? Yaitu salah satunya adalah suku, agama, ras, dan antar golongan atau disingkatnya dengan kata SARA. Nah, itu pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, arti penting Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Nah, arti Bhinneka Tunggal Ika, arti penting dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah ya, adalah keberagaman suku, agama, ras, sosial budaya, dan gender yang ada di Indonesia harus tetap dipelihara dan dipandang sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, jadi arti penting di sini, arti penting dari Bhinneka Tunggal Ika ini yaitu harus dapat harus dapat dipandang sebagai apa? Sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, itulah
arti dari Bhinneka Tunggal Ika atau arti penting dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah keberagaman. Ya, arti pentingnya itu adalah keberagaman. Keberagaman apa? Keberagaman suku, agama, ras, sosial, budaya, dan gender yang ada di Indonesia ini harus tetap dipelihara. Nah, ini dipeliharanya itu oleh siapa? Itu oleh semua warga. Semua warga negara Indonesia, bukan hanya tugas pemerintah ya, tapi tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia. Harus apa? Harus bisa memelihara keberagaman ini. Sebagai apa? Sebagai kekayaan. Untuk apa? Untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika yang tertuang dalam PP ya nomor 66 tahun 1951 yang dipertegas dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 mengandung makna bahwa sebagai berikut ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai berikut. Yang pertama, maknanya itu adalah apa? Yaitu mendorong makin kukuhnya persatuan Indonesia. Oke, kata kuncinya adalah mendorong. Mendorong apa? Yaitu mendorong persatuan Indonesia. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika ini, dengan adanya berbeda-beda atau dengan adanya arti penting dari Bhinneka Tunggal Ika ini bisa mendorong apa? Makin kukuh, makin kuat persatuan Indonesia. Yang kedua, artinya itu adalah mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi kukuhnya persatuan dan kesatuan. Nah, jadi di sini harus ada pentingnya pergaulan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Begitupun dengan golongan satu dengan golongan yang lainnya, itu harus bergaul atau harus kenal, harus saling memahami. Supaya apa? Supaya kukuh, supaya kuat. Kuatnya apa? Yaitu kuat dalam persatuan dan juga kesatuan. Yang ketiga, tidak saling menghina, mencemooh, atau saling menjelekan di antara sesama bangsa Indonesia. Nah, jadi arti penting yang ketiga atau mengandung makna dari Undang-Undang nomor 24 ini yaitu tidak saling menghina. Tidak saling menghina antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Tidak saling mencemooh antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Atau tidak saling menjelekan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya ya, sesama bangsa Indonesia, tapi harus bersatu ya. Ini tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, saling menghormati dan saling mencintai sesama manusia. Nah, saling menghormati ini meskipun berbeda-beda, kita harus saling menghormati juga, harus saling mencintai. Jadi dengan adanya perbedaan ini, itu jangan dijadikan sebagai perpecahan, tapi harus dijadikan sebagai integrasi ya. Integrasi itu apa? Integrasi ini adalah persatuan atau penyatu paduan di antara berbagai unsur itu ya. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, jadi dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, arti penting dari Bhinneka Tunggal Ika ini bisa meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Bangga. Kenapa bangga? Karena bangsa Indonesia itu sangat kaya akan keberagaman. Oke, yang terakhir meningkatkan nilai kegotong royongan dan solidaritas ya. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika ini kita harus saling gotong royong dan saling peduli atau solidaritas ya, meskipun berbeda-beda. Tetapi ingat, yang tujuan yang pertama dan utama itu adalah persatuan atau mempersatukan bangsa Indonesia meskipun berbeda-beda ya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, pentingnya memahami keberagaman. Kenapa sih kita harus memahami pentingnya keberagaman ini ya? Oke, ada yang tahu alasannya? Nah, jadi ada dua alasan pentingnya bagi bangsa Indonesia untuk memahami keberagaman agar persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga di antaranya. Nah, jadi di antaranya ada dua alasan. Dua alasan apa? Dua alasan pentingnya bagi bangsa Indonesia untuk memahami keberagaman. Alasan yang pertama yaitu dari aspek kewilayahan, yang kedua dari aspek sosial budaya. Oke, ada yang mau mencoba menjelaskan atau kalian sudah memahami tentang aspek dari kewilayahan ini? Nah, betul. Jadi aspek kewilayahan ini menjelaskan bahwa
bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan negara kepulauan, ya, negara kepulauan, wilayah negara kepulauan dengan ribuan pulau besar kecil di dalamnya, ya. Jadi sekali lagi aspek wilayah ini yaitu bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan wilayah kepulauan, ya, kepulauan, pulau besar kecil di dalamnya. Nah, satu pulau dengan pulau yang lainnya itu dipisahkan, ya. Dipisahkan oleh apa? Dipisahkan oleh bentengan laut yang sangat luas, ya. Dipisahkan oleh bentengan laut yang sangat luas. Nah, karena adanya kondisi wilayah yang demikian menjadikan keterpisahan antara satu bagian wilayah dengan wilayah negara yang lainnya dalam negara Indonesia, ya. Nah, di samping itu juga terdapat jarak yang jauh antara apa? Ya, jarak yang jauh antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, ya. Pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Nah, jadi terbawanya oleh kondisi kewilayahan tersebut, maka perlu disadari oleh semua pihak bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sesungguhnya rawan terjadinya perpecahan, ya. Rawan terjadinya konflik, ya, atau disintegrasi. Nah, kenyataan lain menunjukkan bahwa pemerintahan dihadapkan pada persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Ada yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita itu harus penting memahami keberagaman, ya. Nah, alasannya yang pertama yaitu dari aspek kewilayahan. Nah, dari aspek kewilayahan itu kan negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dengan negara kepulauan ini yaitu negara yang terpisah, ya, yang dipisahkan oleh apa? Yaitu dari laut. Nah, karena terpisah ini, contohnya pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah itu jaraknya kan sangat jauh. Jadi ada sebuah atau menimbulkan sebuah konflik. Konfliknya contohnya apa? Yaitu ada yang mau memisahkan daerahnya atau dari negara Indonesia ini, ya. Makanya jangan dijadikan perbedaan. Kita meskipun dipisahkan oleh kepulauan yang ada di negara ini, kita harus tetap bersatu. Jangan sampai terjadi sebuah konflik ini. Nah, yang kedua adalah aspek sosial budaya. Nah, aspek sosial budaya ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang apa? Yang majemuk. Ya, yang majemuk. Nah, dalam masyarakat Indonesia ini terdapat berbagai macam perbedaan, baik perbedaan suku, terus juga ras, agama, terus juga kebudayaan, terus juga bahasa, ya. Nah, kondisi demikian juga jika tidak disikapi dengan bijaksana bisa menimbulkan terjadinya sebuah konflik. Contoh, misalkan karena ada yang berbeda bahasa. Nah, karena perbedaan bahasa bisa saling ejek atau menghina, itu bisa terjadi sebuah konflik, ya. Nah, kalau misalkan kondisi ini tidak disikapi dengan benar atau tidak disikapi dengan bijaksana, ya, bisa menimbulkan terjadinya sebuah konflik. Nah, jadi kalau misalkan bahasa kita berbeda, misalkan setiap daerah itu berbeda, dan jangan dijadikan sebagai ejekan atau hinaan, tapi harus dijadikan sebagai kebanggaan atau dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Bahwasanya kita tinggal di negara Indonesia ini memiliki banyak bahasa di setiap daerah. Atau ada agama, bukan hanya agama Muslim saja, ya, ada agama non-Muslim, gitu, ya, seperti itu. Nah, dengan adanya perbedaan atau aspek sosial budaya tersebut harus dijadikan sebagai kekuatan kita, karena itu sebagai modal apa? Modal kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga bersama.
ya, harus kita jaga bersama. Makanya kita dipentingkan untuk memahami keberagaman ini. Sekali lagi, alasan kita harus memahami pentingnya keberagaman ini ada 2 alasan, yaitu dari aspek kewilayahan yang berbeda, terus juga aspek sosial budaya yang berbeda. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang terakhir, yaitu peran masyarakat dalam menjaga keberagaman budaya. Nah, adapun peran masyarakat dalam menjaga keberagaman dan keselarasan budaya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai. Nah, jadi kita tinggal di masyarakat, kita harus saling menghargai, ya. Harus saling menghargai apa? Ini terhadap nilai-nilai, dan apa? Dan norma, ya, terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda-beda tentunya, ya. Jadi kita harus bisa saling menghargai terhadap apa? Terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda dari anggota masyarakat. Jadi tidak mementingkan apa? Tidak mementingkan kelompok, terus juga tidak mementingkan ras, tidak mementingkan suku, etnik, ya, atau kelompok agama. Nah, jadi kita jangan sampai mementingkan ini kelompok sendiri, ras sendiri, suku sendiri, etnik sendiri, agama sendiri. Tapi kita harus saling menghargai di antara kelompok, terus juga meskipun berbeda ras, berbeda suku, berbeda etnik, dan juga berbeda agama. Nah, itu peran kita atau peran masyarakat dalam menjaga keberagaman budaya ini. Yang kedua, meninggalkan sikap primordialisme, terutama yang menjurus pada sikap etnosentrisme dan ekstremisme atau berlebih-lebihan. Nah, maksud dari sikap primordialisme ini apa? Ya, primordialisme ini artinya apa? Ya, jadi pandangan yang memegang, ya. Pandangan yang memegang teguh, ya, memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, ya, yang dibawa sejak kecil atau kebiasaan itu, ya, yang memegang teguh sejak kecil. Contohnya apa? Contohnya tradisi adat istiadat atau kepercayaan. Nah, terutama menjurus pada sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme ini apa artinya? Nah, sikap etnosentrisme ini adalah sikap yang meremehkan masyarakat atau kebudayaan lain, atau menganggap budaya yang sendiri itu lebih unggul daripada yang lain, ya. Ini menganggap yang meremehkan kebudayaan atau masyarakat lain, Sedangkan ekstremisme itu artinya apa? Keadaan atau tindakan yang menganut paham ekstrim. Ekstrim itu adalah keras, ya, yang menganggap keras. Nah, pandangan ini biasanya pandangan apa? Pandangan agama, terus juga politik, ya, dan sebagainya. Nah, ini harus ditinggalkan. Jadi sikap primordialisme, terus juga etnosentrisme, ekstremisme, ya, harus ditinggalkan seperti itu, ya. Jadi, nah, di sini kan tadi primordialisme ini sebuah pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil atau tradisi atau juga kepercayaan. Nah, maksudnya tradisi atau kepercayaan misalkan yang tidak sesuai dengan ajaran atau tidak sesuai dengan negara kita itu harus ditinggalkan, harus mulai ditinggalkan, ya, ini harus mulai ditinggalkan. Yang selanjutnya, menegakkan supremasi hukum. Nah, maksud dari menegakkan supremasi hukum ini adalah
suatu peraturan formal harus berlaku pada semua warga negara tanpa memandang kedudukan sosial, ras, etnik, dan agama yang dianut. Jadi hukum ini harus betul-betul ditegakkan tanpa pandang bulu, ya. Harus betul-betul ditegakkan keadilan. Adil itu adalah seimbang. Yang selanjutnya yang D, mengembangkan rasa nasionalisme. Nah, mengembangkan rasa nasionalisme ini terutama melalui penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara, namun menghindari sikap chauvinisme. Nah, sikap chauvinisme itu apa? Chauvinisme. Nah, arti dari sikap chauvinisme itu adalah cinta tanah air yang sangat berlebihan. Jadi kita harus cinta terhadap tanah air, tapi jangan terlalu berlebihan, ya. Berlebihan yang akan mengarahkan pada sikap ekstrim, keras, dan bisa menutup diri akan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Jadi kita harus menanamkan sikap nasionalisme atau cinta tanah air, akan tetapi harus bisa menghindari sikap chauvinisme ini. Nah, sikap chauvinisme ini artinya cinta tanah air yang sangat berlebihan sehingga akan mengarah pada sikap yang ekstrim atau keras, kekerasan atau keras, ya, dan menutup diri akan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu yang selanjutnya di sini adalah menyelesaikan semua konflik dengan cara yang akomodatif melalui apa? Melalui mediasi, ya, melalui mediasi, kompromi, dan juga adjudikasi. Nah, mediasi atau kompromi, ya, kompromi ini artinya apa? Yaitu dengan cara menyelesaikan masalah itu dengan cara pihak ketiga, ya, pihak ketiga yang yang nantinya bisa bisa memecahkan masalah. Jadi pihak ketiga ini jangan memihak kepada salah satu orang gitu, ya. Artinya contoh dari mediasi ini adalah pengikutsertaan pihak ketiga. Mediasi ini pengikutsertaan pihak ketiga, ya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau juga disebut juga sebagai penasihat, penengah gitu, ya, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan kesadaran sosial. Nah, dengan cara kita mengembangkan kesadaran sosial, bahwasanya kita itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Kita pasti memerlukan orang lain. Nah, dengan kita mengembangkan kesadaran sosial ini, maka kita akan mampu atau akan bisa menjaga keberagaman budaya yang ada di negara Indonesia tercinta ini, ya. Jadi kesimpulan terakhirnya, semoga kita senantiasa bisa mengaplikasikan nilai-nilai nilai-nilai bisa menghargai, terus juga menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam perbedaan agama, ras, suku, bahasa, dan yang lain-lainnya gitu, ya, baik itu penerapan dalam sosial media gitu, ya, seperti itu, ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu kan tadi di dunia maya misalkan sosial media, tapi kalau misalkan secara tatap muka, sikap toleransi itu harus dipupuk atau harus kita terapkan. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.